Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizka Khairani di Rizka TV tentunya. Jadi hari ini kita akan berbagi sebuah perjalanan. Jadi hari Minggu karena bosan nggak tahu ngapain, mendingan kita refreshingin diri lah, karena udah beberapa bulan di rumah aja karena COVID. Namun ada beberapa tempat wisata yang udah mulai dibuka. Salah satunya di tempat air terjun yang aku datangi ini. Jadi aku dengan beberapa kawan memutuskan untuk datang ke air terjun yang berada di daerah Aceh, yaitu di Lepung. Bagaimana perjalanan kami? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi kalian untuk pergi ke Aceh, karena memang tempatnya itu bagus. Namun kalau dari pusat kota Banda Aceh, ya itu di Banda Aceh itu perginya sekitar 1 jam. Tapi karena kami perginya pertama-tama emang nggak tahu tempatnya, jadi kami karena banyak berhenti terus belanja lagi, jadi dari pusat kota ke tempat wisata tersebut kami menghabiskan waktu 1 jam lebih untuk berada di sana. Kami perginya itu naik motor. Setelah semua persiapan udah siap, pergilah kami ke sana. Sampai di sana alhamdulillah, karena memang harinya hari weekend, jadi rame yang pergi ke sana, karena sebelumnya tempat wisata di Aceh Besar, jadi tempatnya itu di Aceh Besar itu ditutup sementara oleh pemerintah. Tapi hari Minggu kemarin tuh setelah COVID-nya berkurang di Aceh, jadi tempat wisata dibuka kembali. Jadi mungkin karena disitulah ramai masyarakat di Aceh datang ke tempat-tempat wisata, salah satunya di tempat wisata air terjun tersebut.
terus jalan sampai akhirnya kami itu berhenti di salah satu perkampungan gitu, karena emang jadi karena nggak pernah pergi ke tempat tersebut, tapi kan otomatis gue dengan kawan-kawan gue tuh gunain maps. Jadi mapsnya tuh berhentinya di salah satu perkampungan, tapi gue tuh bilang sama teman gue, kok di sini gitu, karena tempatnya itu sepi, kemudian nggak rame. Mungkin waktu kami, karena gue dan kawan gue tuh perginya terlalu nggak jam siang, tapi jam 10 pagi kayak itu. Jadi belum ramai orang yang datang berwisata, karena rata-rata orang datang ke wisata itu jam-jam siang, karena kan orangnya sore biasa mandi gitu. Tapi kami perginya jam 10-an lah gitu. Sampai jam 10-an itulah kami berhenti di salah satu perkampungan itu, karena gue sendiri nggak yakin kalau tempatnya di situ karena sepi, kemudian nggak ada, jarang orang lewat juga. Terus gue berhenti, gue lihat maps, mungkin gue bilang mungkin apa tuh jaringannya salah atau nggak bagus jaringannya, jadi mapsnya tuh tujuannya nggak ke situ. Gue ambil HP gue, kemudian gue searching tapi mapsnya juga di situ, jadi gue ikutin terus sampai ke dalam sana. Barulah nampak kayak sungai kayak gitu. Jadi mulai terasa gitu hawa air terjunnya. Jadi mulai cuaca kayak suasananya kayak dingin gitu. Terus ikutin jalan sesuai mapsnya sampailah tiba di air terjun. Dan mungkin tempat air terjun ini bisa gue rekomendasikan kepada orang-orang yang emang suka travel, backpacker, atau orang-orang yang memang kadang butuh refreshing, karena tempatnya itu lumayan bagus dan gak rame juga. Mungkin karena itulah seperti yang tadi saya bilang, itu letaknya tuh di ujung, kemudian belum rame orang yang tahu, mungkin bisa jadi karena, atau mungkin sebagian orang tuh milih ke laut karena jalan dari pusat kota ke Lepung itu tuh di sampingnya tuh semuanya laut gitu. Kalau kalian pergi mungkin kalian bakal milih laut juga atau gimana, terserah kalian, tapi kalian akan jumpain wisata laut dulu, baru air terjunnya itu masih jauh lagi. Kita harus naik gunung, turun gunung, terus kita ke daerah perkampungan, dan kita harus telusuri terus sampai ke ujung jalan. Situ tempat air terjun. Salah satu tempat wisata di Lepung, yaitu air terjun Sehum namanya. Itu sekitar 1,5 jam dari pusat kota di Banda Aceh. Karena memang cuacanya yang bagus waktu itu, jadi itu merupakan salah satu faktor kenapa kita pergi pada waktu itu, selain karena sudah penat itu berada di dalam rumah terus menerus, kita WHV di rumah. Ya udah, kita putusin untuk pergi, dan setelah kita rasain juga ternyata tempatnya emang bagus. Gue rekomendasikan kepada kalian semua untuk datang ke sini. Kalau yang
yang udah berada di Banda Aceh ya tinggal pergi aja. Namun yang lagi berada di luar Banda Aceh, kalau sekali-sekali ke Banda Aceh mungkin bisa ke tempat ini gitu. Sebelumnya tuh gue udah pernah pergi ke air terjun juga, tapi yang ada di Aceh itu letaknya di Sabang, dan itu jalannya itu kita tuh harus ngerangkak di batu-batu waktu itu kalau nggak salah. Batu-batu, ada batu besar karena nggak ada akses jalan ke situ. Jadi gue tuh titip motor ke salah satu rumah, terus gue harus jalan kaki sambil manjat-manjat batu-batu di situ lah. Dan sampainya ya sampai ke air terjun baru rasanya nikmat seperti itu. Udah lelah berjalan. Sama juga di tempat air terjun ini, cuman akses jalannya itu ada, walaupun gue harus lewatin sawah waktu itu, tapi akses jalannya ada, walaupun cuman di semen atau tanah kayak gitu aja. Tapi yang jelas motor bisa jalan sampai ke air terjun. Di situ pun tempat sholatnya ada, di situ ada musola yang bisa kita gunain untuk sholat. Kemudian di situ juga ada tempat makannya, ada warung-warung, terus jajanan juga ada. Tapi karena gue kemarin perginya pagi, pertama gue kira nggak ada tempat jajan atau apa, ternyata orangnya bukanya tuh siang hari, orangnya udah buka seperti itu. Walaupun udah lelah di jalan, juga berkelok-kelok, agak susah kalau bawa motor, tapi kalau udah sampai sini lelahnya terbayarkan karena air terjunnya juga bagus, masih alami, jadi kayak membangkitkan energi positif lagi yang ada di diri kita gitu. Jadi kita bisa refreshing di sini, nggak cuma makan, karena di sini juga nggak cuma orang wisata untuk keluarga aja, tapi di sini juga ada kayak komunitas tindakan mereka perlu membuat sebuah acara yang ingin melekatkan silaturahim di antara anggota-anggotanya juga bisa sini. Walaupun waktu itu nggak ramai orang yang datang, tapi alhamdulillah gue bisa berenang keliling-keliling itu, muter-muter gitu. Ada juga anak-anak yang lompat-lompat dari atas batu terus berenang, dan masih banyak yang lainnya.
tadi udah sholat dulu sebentar, terus kita makan dulu sebelum kita berenang. Ya, kita makan dulu ya guys. Oke.
kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.